Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita masuk di kaidah yang kedua, yaitu iltizamul hudu inda tutirul ibn atau inda irtikabi khata'an fadihan. Komitmen berpegang dengan ketenangan ketika anak emosi atau ketika anak melakukan kesalahan yang besar. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, anak-anak kita itu kan manusia biasa. Ya. Ada kemungkinan untuk terjadi salah paham antara anak dengan orang tua. Ya. Kadang muncul sikap emosi kasar dari anak-anak. Maka sebagai seorang pendidik yang berakal, ya jangan sampai kita melawan, membalas dengan yang semisalnya. Karena hal itu akan mendatangkan akibat yang tidak baik. Ya, jadi anak emosi, jangan sampai kita sebagai orang tua juga emosi. Ya, hendaknya kita bersikap sebagai orang tua yang dewasa. Ya, kita tunda waktu untuk membicarakan. Ketika anak masih emosi, ya jangan diajak diskusi. Ya. Kita berikan kepada anak kita kesempatan untuk berpikir. Ya, untuk kembali tenang. Untuk menggunakan akalnya secara benar. Ya. Kita sebagai orang tua hendaknya sekali lagi terus berpegang dengan ketenangan ketika menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan-kesalahan yang kita anggap besar. Perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, karena sikap keras, ancaman, teriakan, hardikan itu bukan merupakan solusi. Bapak Ibu yang saya muliakan, berapa banyak ya kalimat yang baik, ya itu justru akan bermanfaat dan mengembalikan anak-anak kita kepada jalan yang lurus. Ya, ada satu kejadian di salah satu SMA di Saudi. Jadi ada kepala sekolah yang pagi-pagi itu datang lebih awal ke sekolahan dan dia melihat di tembok ya sekolah itu ada tulisan yang jelek. Ya. Nah, kemudian setelah dia teliti, dia selidiki, maka dia bisa menentukan bahwa fulan, siswa fulan yang melakukan coret-coret di tembok itu. Ya. Maka akhirnya apa? Dia panggil orang tuanya. Di telepon. Kemudian orang tuanya datang, diajak untuk melihat tulisan anaknya. Ya. Kemudian setelah itu diminta ya untuk ya memanggil anaknya. Ya. Maka si kepala sekolah ini pun menunggu, memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh ayah tersebut kepada anaknya. Ya. Maka setelah anaknya datang ditunjukkan, kamu yang menulis
coret-coret di tembok itu. Ya. Maka anaknya pun mengaku. Ya, jadi dengan penuh ketenangan, ya, ayahnya bertanya, kamu yang nulis kalimat-kalimat itu? Maka anaknya mengaku, ya. Kenapa? Maka si anak pun ya tergagap-gagap, tidak bisa menjawab, begitu. Kemudian setelah itu ayahnya memanggil tukang cat, ya. Kemudian diberi uang untuk mengecat ulang tembok yang sudah dicoret-coret oleh anaknya. Ya. Nah, si kepala sekolah ini berpikir ini pasti ayahnya akan marah. Mesti akan mencaci maki, mungkin akan menghukum anaknya dengan hukuman yang keras atau mungkin akan dipukulnya anak itu karena ya sudah merugikan toh, menjadikan ayahnya harus mengganti mengecat tembok itu. Ya. Tapi yang sangat mentakjubkan adalah apa? Ketika ayahnya mau meninggalkan sekolah, maka dengan tenang dihampiri anaknya, dikatakan kepada anaknya apa? Ya waladi imma in fa'ani wa illa tahasrani. Wahai anakku, terserah apakah kamu akan memberi manfaat kepadaku atau kamu akan membuat kerugian untukku. Ya. Satu, minta izin, orang tua ini pun pulang. Bayangkan dengan kalimat itu. Terserah kamu akan memberi manfaat untukku atau kamu akan merugikan diriku. Ya. Maka kepala sekolah ini melihat pada siswanya dan dia lihat siswa itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, dia menangis. Ya. Maka saya bersama dengan bagian kesiswaan berusaha untuk menenangkan siswa itu. Ya. Ya. Dan kita pun juga nggak habis pikir dengan sikap orang tuanya yang seperti itu. Ya. Maka setelah anak itu tenang, ya, maka anak itu mengatakan ya sambil menangis, seandainya ayahku memukul diriku, itu lebih aku sukai. Jadi lebih baik aku dipukul daripada ayahku mengatakan dua kalimat itu kepadaku. Ya. Maka setelah itu siswa itu pun meminta izin dan di kemudian hari ya ternyata anak ini, siswa ini terus berkembang menjadi lebih baik ya, sehingga dia menjadi siswa teladan di sekolah itu. Jadi ini hal yang bisa kita ambil pelajaran ya Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi kata-kata yang lembut, kata-kata yang menyentuh itu lebih efektif ya untuk menyadarkan anak-anak kita dibandingkan dengan apa? Teriakan-teriakan dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita.